Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan sejarah Pancasila. A. Pengertian Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sendiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Menurut Notonego, Pancasila adalah dasar falsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafat negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafat bangsa Indonesia. B. Sejarah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata dan mengandung 2 macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting. Dari kata sila ini, dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga pandangan hidup bangsa Pancasila mengandung nilai-nilai yang berbeda, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan suatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam nilai Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa adalah roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang percaya terhadap Tuhan yang satu, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila pertamanya adalah sebuah falsafah yang sesuai dan berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertama adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan bermartabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi serta kepentingan bersama. Ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah negara Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, bangsa, dan budaya dan ras. Namun dengan terbitnya NKRI dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi makna yang terkandung dari sila Persatuan Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah untuk mengutamakan musyawarah sebagai ketentuan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan kaya dan miskin maupun jabatan. Semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan fungsi-fungsi Pancasila dan tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara sangat berperan penting dalam pengamalan Pancasila. Dengan kita memperjuangkan nama-nama yang terkandung dalam bangsa Indonesia, pasti akan menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat, dan budaya, dengan kita menganut dari makna dan yang terkandung dalam Pancasila, kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bermoral tinggi. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila diantaranya adalah: 1. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila dalam pengertian ini seperti yang dijelaskan dalam teori von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut jiwa rakyat, jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa adanya lahirnya bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya sampai Majapahit. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Keseluruhan ciri-ciri bangsa Indonesia adalah mencerminkan dan garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa, dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budaya bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa. Pengamalan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa memerlukan suatu bentuk perbuatan nyata agar hal tersebut jangan hanya sekedar menjadi teori semata. Salah satu caranya adalah dengan kita mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hal yang diperlukan dalam pengamalan Pancasila, yaitu yang pertama, 1. Keharusan untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara, dan semua sikap serta tingkah laku bangsa Indonesia dalam masyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam pengamalan Pancasila ini juga berdasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut. 1. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Selain itu, Pancasila juga merupakan asas keharmonian negara Indonesia. Yang ketiga, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia,
pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung susunan kebatinan dan cita-cita hukum. Yang keempat, pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mengetahui, kemudian meresapkan, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila itu sendiri. Yang kedua, ketaatan untuk melaksanakan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia. Di antara negara dengan warga negaranya terdapat suatu hubungan hak dan kewajiban. Warga negara adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Untuk masa sekarang ini yang lebih diutamakan adalah masalah kewajiban. Oleh karena itu, wajib taat pada hakikatnya bersifat mutlak karena bagaimana diketahui bersama bahwa hal itu bersumber pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berdasarkan pada kodrat manusia sebagaimana dijelaskan, dapat dipahami bahwa ketaatan merupakan syarat mutlak untuk berlangsungnya negara. Selain itu, harus ada pula suatu jaminan ketaatan yang datang di warga negara sendiri, yaitu berupa suatu ketaatan berdasarkan suatu kesadaran dan moral yang luhur. Tentang kesadaran untuk melaksanakan Pancasila. Ketaatan adalah berdasarkan atas kesadaran. Jadi, ketaatan akan terwujud bila mana ada suatu kesadaran. Kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pengetahuan tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Jadi, keadaan-keadaan inilah yang menjadikan objek dari kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengalaman manusia. Pengalaman itu bersifat jasmania maupun rohania, baik yang ditangkap oleh panca indera maupun dengan akal, rasa, kehendak manusia. Hal itu dapat dilihat dari perincian berikut ini. A. Rasa menimbulkan pengalaman tentang keindahan kejiwaan. B. Akal yang menimbulkan pengalaman tentang kebaikan kebenaran, ilmu pengetahuan, inspirasi, intuisi. C. Kehendak menimbulkan pengalaman tentang kebaikan atau kesusilaan dan pengalaman tentang kebahagiaan berkaitan dengan tingkah laku manusia. 4. Realisasi pengalaman Pancasila. Realisasi pengamalan Pancasila di negara ini perlu dilakukan secara berangsur-angsur dalam jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. A. Pengetahuan, yaitu sedapat mungkin lengkap, yaitu meliputi pengalaman biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting, terutama bagi para calon pemimpin bangsa dari calon ilmuwan. Tanpa pendidikan yang cukup, maka dapat dipastikan ideologi bangsa dan filsafat negara berada dalam kondisi yang membahayakan. B. Kesadaran selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri manusia. C. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya dari pemerintah, batin dari diri sendiri. D. Kemampuan kehendak, yaitu cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. E. Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri.